Wis record wis. Baik, untuk memulai presentasi pada sore hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat dihadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Yoga Yolanda selaku dosen pembimbing mata kuliah umum Bahasa Indonesia beserta teman-teman dari kelompok 5 sekalian. Pada kesempatan ini, saya Sabira Julianti sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Adapun presentasi yang akan kami paparkan yaitu membahas tentang hasil dari analisis kebahasaan artikel ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, terdapat Retno Imelda Putri dengan NIM akhir 053, kemudian Sabira Julianti dengan NIM akhir 011, kemudian Abdul Mualim dengan NIM akhir 175, kemudian Tangkas Widawitri Rubeda dengan NIM akhir 084, kemudian Gilang Dwi Prakoso dengan NIM akhir 070, kemudian Muhammad Afif Mu'tasim dengan NIM akhir 051, dan Nur Ramadhani Sapitri dengan NIM akhir 014. Baik, langsung saja kepada yang bertugas pada poin pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, aspek yang pertama yaitu penggunaan huruf dengan indikator huruf kapital. Saya menemukan kesalahan penulisan huruf kapital pada suatu judul di suatu artikel, yaitu kesalahannya pada kata jamur dengan huruf awal J menggunakan huruf kecil, dan kata dehumidifir huruf awal D menggunakan huruf kecil. Yang seharusnya yaitu pada kata jamur huruf awal J menggunakan huruf kapital, dan kata dehumidifir huruf awal D menggunakan huruf kapital. Namun tidak pada huruf awal kata dengan, karena kata dengan merupakan partikel penghubung. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa di-scroll ke bawah lagi. Baik, untuk aspek yang selanjutnya yaitu huruf miring. Pada kalimat ini saya menemukan kesalahan yaitu pada kata polisi, kata politek, kata penal polisi, criminal law polisi, dan Stravers politek. Salah karena huruf miring seharusnya dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dan bentuk yang seharusnya adalah kata polisi, kata politek, kalimat penal polisi, criminal law polisi, dan Stravers politek dicetak miring. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu huruf abjad. Huruf abjad ini saya menemukan kesalahan pada kalimat yaitu hoak. Hoak di sini menggunakan huruf K yang seharusnya menggunakan huruf X. Jadi yang benar itu hoak itu menggunakan huruf X. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu poin pada huruf vokal. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan pada kata mengolah. Yang seharusnya yaitu mengolah. Terjadi kesalahan pada huruf vokal O yang seharusnya yaitu huruf E. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu huruf konsonan. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan pada kata membuat, yang seharusnya yaitu membuat. Di sini terdapat kesalahan yaitu kurangnya huruf konsonan M. Kemudian ke bawah. Selanjutnya yaitu huruf diftong. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan pada kata sesuai yang seharusnya yaitu sesuai. Nah, terjadi kesalahan karena kurangnya huruf diftong I. Karena huruf diftong dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Untuk selanjutnya yaitu poin pada gabungan huruf konsonan.
Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan pada kata pada kata penempatannya, yang seharusnya yaitu penempatannya, gabungan huruf konsonan N dan Y. Untuk selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai huruf tebal. Pada kata ini saya menemukan huruf Ramadan, tapi tidak terdapat huruf tebal di huruf DH-nya. Karena huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Untuk aspek yang kedua, penggunaan tanda baca. Pada penggunaan titik, terjadinya kesalahan dari jurnal yang saya baca, ini terdapat pada kalimat, hal ini terjadi karena tembakan free throw untuk meningkatkan hasil tembakan free throw sesuai dengan teori-teori tentang metode latihan. Di sini terjadi kesalahan penggunaan tanda titik. Seharusnya penggunaan tanda titik yang benar itu setelah kalimat metode latihan. Yang seharusnya penggunaan tanda titik yang benar menjadi kalimat hal ini terjadi karena tembakan free throw belum dilatih menggunakan metode latihan. Titik. Untuk meningkatkan hasil tembakan free throw sesuai dengan teori-teori tentang metode latihan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Aspek yang selanjutnya adalah penggunaan tanda koma. Pada kalimat ini, saya menemukan kesalahan pada penggunaan kata pembilang, yaitu pada penggunaan kata pembilang kedua yang tidak diberi tanda baca, dan kata pembilang ketiga yang juga tidak diberi tanda baca, dan kata pembilang keempat yang diberi tanda baca titik. Salah, karena seharusnya diberi tanda koma. Karena tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Jadi bentuk yang seharusnya adalah setelah kata kedua diberi tanda koma, setelah itu baru kalimat. Kata ketiga diberi tanda koma, setelah itu baru kalimat. Dan kata keempat menggunakan tanda koma, bukan tanda titik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pada poin penulisan kata. Terdapat kesalahan pada kata tanggung jawab yang seharusnya yaitu tanggung jawab. Dan penulisannya seharusnya kata tanggung jawab dipisah. Karena kata tanggung dan jawab masing-masing merupakan morfem bebas. Jadi penulisannya harus dipisah. Untuk selanjutnya yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma ini seharusnya digunakan pada akhir perincian. Karena tanda titik koma ini digunakan pada perincian yang berupa klausa, di mana klausa memuat ciri terdiri dari dua kata atau lebih dan mengandung subjek dan predikat, dan kemudian tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Bawah. Untuk selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu indikator tanda titik 2. Tanda titik 2 yaitu saya menemukan kesalahan pada setelah kata kunci seharusnya tidak menggunakan spasi. Jadi setelah kata kunci langsung menggunakan spasi. Untuk selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah tanda hubung. Pada kalimat ini terdapat kesalahan, yaitu pada kata kasus-kasus. Salah, karena seharusnya diberi tanda hubung. Tanda hubung
dipakai untuk menyambung unsur kata yang berulang. Jadi bentuk yang seharusnya adalah kasus diberi tanda hubung, setelah itu kata kasus lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tanda pisah. Pada kalimat penelitian ini dilakukan pada Maret sampai dengan Juni 2014. Jadi pada kata sampai dengan juga dapat diganti menjadi simbol pada tanda pisah. Baik, untuk selanjutnya kepada yang bertugas silakan. Aspek selanjutnya adalah tanda seru. Pada kalimat ini, yaitu siapapun orang di Jakarta, apalagi yang memiliki kedekatan dengan pejabat di Kejaksaan Agung, maka akan mendapatkan pelayanan istimewa. Pada kalimat ini salah, karena seharusnya setelah kata istimewa diberi tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan, perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Jadi bentuk yang seharusnya pada akhir kalimat setelah kata istimewa diberi tanda seru. Aspek yang selanjutnya adalah tanda petik. Bisa di-scroll ke bawah. Pada kalimat ini terjadi kesalahan, yaitu sebelum kata kawasan Sumedang itu seharusnya diberi tanda petik. Bisa di-scroll ke bawah lagi. Dan di kata setelah tahu Sumedang seharusnya juga diberi tanda petik. Karena tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas silakan. Baik, terima kasih. Yaitu yang selanjutnya indikator tanda kurung. Jadi saya di sini menemukan kesalahan pada nama pencipta yaitu Tampu Bolon, tahun. Jadi seharusnya Tampu Bolon ini merupakan masuk pada tahun, jadi dijadikan satu agar lebih jelas. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas silakan. Baik, selanjutnya yaitu kata berimbuan. Dalam jurnal ini terdapat kata dapat dari sensus penduduk. Seharusnya adalah didapatkan. Karena kata yang telah mengalami proses pengimbuan terdapat di awal dan di akhir kalimat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang bertugas dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Untuk kata dasar bentuk ulang, saya menemukan kesalahan pada jurnal yang saya baca. Dengan kalimat, dengan prinsip pengaturan giliran dalam latihan dengan waktu istirahat yang berselang-seling, di mana pada metode latihan ini lebih ditekankan pada kemampuan teknik. Di sini saya menemukan kesalahan dalam penulisannya dalam bentuk ulang, yaitu pada kata berselang-seling. Bentuk ulang pada kata berselang-seling ini kurang efektif jika dibaca bagi para pembaca. Yang seharusnya bisa menjadi efektif dengan penulisan kalimat seperti ini. Dengan prinsip pengaturan giliran dalam latihan dengan waktu istirahat yang teratur, di mana pada metode latihan ini lebih ditekankan kepada kemampuan teknik. Ya, untuk yang bawahnya, gabungan kata. Tolong scroll. Udah. Adanya kesalahan pada kalimat penyusunan dan pelaksanaan program latihan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip latihan, yaitu partisipasi aktif, perkembangan multilateral. Di sini adanya kesalahan pada kata gabungan kata multilateral. Multilateral itu adalah kata yang ditujukan kepada sebuah negara untuk
dijadikannya kerjasama. Dalam jurnal ini yang saya baca, menurut saya salah karena multilateral itu tidak masuk dalam konteks keolahragaan, melainkan dalam konteks kenegaraan. Jadi gabungan kata yang benar dapat diganti dengan kalimat penyusunan dan pelaksanaan program latihan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip latihan, yaitu partisipasi aktif dan berkembang secara menyeluruh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pemenggalan kata. Dalam jurnal ini terdapat pemenggalan kata prof. Di jurnal itu merupakan pemenggalan kata yang salah karena menunjukkan suatu tempat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pada indikator kata depan. Kesalahannya yaitu pada kata disuling, yang kata depan di ditulis dipisah. Yang seharusnya yaitu kata depan di ditulis gabung dengan kata setelahnya, karena disuling merupakan kata kerja. Selanjutnya yaitu pada kata di atas, yang kata depan di ditulis gabung dengan kata setelahnya. Yang seharusnya yaitu kata di dipisah dengan kata setelahnya, karena di atas bukan kata kerja. Indikator selanjutnya yaitu partikel. Kesalahannya pada kata api pun. Api dengan partikel pun ditulis gabung, itu salah. Yang benar yaitu api dengan partikel pun ditulis terpisah. Karena partikel menurut PUEBI, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, aspek yang selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Pada kalimat berikut yang berbunyi, penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Unggaran. Terjadi kesalahan yaitu pada kata puskesmas. Kata puskesmas seharusnya ditulis menggunakan P kecil, karena akronim yang bukan nama dari gabungan huruf awal dan suku kata gabungan, suku kata ditulis menggunakan huruf kecil, yang pada kasus ini adalah Pukesmas, singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi yang benar, kata Pukesmas ditulis menggunakan huruf P kecil, bukan kapital. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, yaitu yang selanjutnya yaitu angka dan bilangan. Jadi di sini saya menemukan kesalahan pada kalimat untuk setiap setengah hektar sawah. Jadi seharusnya menggunakan bilangan, jadi setengah gitu. Karena angka ini digunakan untuk memperjelas suatu kalimat. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu indikator kata sandang si dan sang. Kesalahannya pada kata sang yang huruf awal S-nya ditulis kapital. Yang seharusnya yaitu kata sang huruf awalnya ditulis kecil. Karena huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Di situ ibu bukan termasuk unsur nama Tuhan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk aspek selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, aspek yang selanjutnya adalah penulisan kalimat efektif. Dengan indikator pertama yaitu boros kata. Pada kalimat berikut terjadi pemborosan kata, yaitu pentingnya penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat akan pelestarian sapi Bali.
terjadi pemborosan kata pada kata penerangan, yang seharusnya hanya ditulis pentingnya penyuluhan kepada masyarakat akan pelestarian sapi Bali. Jadi kata penerangan tidak perlu ditulis karena sudah ada kata penyuluhan dan terjadi pemborosan kata yang sebenarnya tidak diperlukan pada kalimat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan kalimat efektif. Di artikel tertulis kesimpulan dari hasil pengabdian yang dilaksanakan secara keseluruhan terjadi kenaikan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan rata-rata 30% dari keseluruhan peserta. Dari kalimat tersebut terjadi kesalahan pada kata terjadi. Seharusnya kesimpulan dari hasil pengabdian yang dilaksanakan secara keseluruhan mengalami kenaikan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan rata-rata 30% dari seluruh peserta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Untuk aspek selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, yaitu yang selanjutnya yaitu tentang penulisan sumber rujukan, yaitu yang pertama indikator sumber jurnal. Jadi di sini saya menemukan kesalahan pada angka 29 itu seharusnya menggunakan tanda koma setelah manajemen. Jadi yang benar itu setelah manajemen itu ada tanda komanya. Jadi selanjutnya yaitu sumber buku. Di sini saya menemukan kesalahan pada tulisan yaitu pencipta. Jadi seharusnya yang kata Modemos itu yang seharusnya setelah nama asal kota. Jadi setelah Yogyakarta seharusnya menggunakan kata pencipta. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari teman-teman kelompok 5. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terdapat tabel yang masih kosong dikarenakan sudah tidak ada lagi kesalahan pada jurnal dan artikel yang kami baca. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.